Setiap menerima penghasilan, orang Chinese selalu menyisihkan sebagian penghasilannya untuk disimpan atau ditabung. Itu sudah menjadi kebiasaan keluarga Chinese sejak zaman dulu. Dengan berjalannya waktu, akhirnya menabung menjadi budaya bagi orang Chinese sampai sekarang. Dari data tahun 2022, rata-rata orang Chinese menabungkan kurang lebih 46% dari penghasilan yang diterimanya. Bayangkan betapa besar persentasenya. Jauh dibandingkan dengan rata-rata kita orang Indonesia yang hanya menabungkan sekitar 2-3% saja dari penghasilannya. Mengapa orang Chinese begitu antusias menyisihkan penghasilannya untuk ditabung? Dan hal-hal apa saja sebenarnya yang membuat orang Chinese lebih mudah kaya? Yang pertama adalah karena adanya budaya hidup hemat di kalangan keluarga orang Chinese. Gaya hidup hemat ini sudah berlaku selama berpuluh-puluh tahun yang lalu, bahkan mungkin hampir 1 abad yang lalu. Pada waktu itu mereka hidup dalam kemiskinan selama berpuluh-puluh tahun, di mana keadaan ekonomi negara mereka sangat buruk, yaitu tepatnya pada tahun 1937 ketika zaman invasi Jepang di China. Jadi mulai zaman itu, masyarakat Chinese selalu hidup hemat dan jauh dari kemewahan, yang akhirnya diikuti oleh anak cucu mereka dan menjadi suatu kebiasaan yang melekat atau menjadi suatu budaya sampai sekarang. Berbanding terbalik dengan bangsa kita, Indonesia, yang dulu pernah dijajah oleh Belanda dan sekutu, yang notabene adalah bangsa Eropa, di mana bangsa Eropa adalah penganut paham feodalisme. Otomatis, masyarakat kita sampai saat ini sedikit banyak masih mewarisi prinsip-prinsip feodalisme tersebut. Apa itu prinsip feodalisme? Prinsip feodalisme adalah prinsip di mana orang cenderung berlomba-lomba untuk menjadi unggul dalam hal status sosial dan ekonomi, yang secara langsung mengarah pada gaya hidup mewah dan konsumtif. Apalagi saat ini di era globalisasi atau era digital, masyarakat kita sehari-hari sudah di-brainwash oleh tawaran-tawaran promosi dari berbagai platform e-commerce yang terus bermunculan di mana-mana. Jadi saat ini gaya hidup konsumtif sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita. Sekarang kita kembali ke cerita orang Chinese tadi. Sesuai dengan budaya hemat yang sudah dianutnya sejak lama, orang-orang Chinese bila ingin membeli suatu barang, mereka lebih suka membelinya dengan cara tunai daripada berhutang. Dalam hal ini, otomatis transaksi mereka tidak menimbulkan bunga. Itu satu penghematan lagi. Hal lain lagi di kalangan keluarga Chinese, anak-anak mereka dari sejak kecil sudah ditanamkan suatu pemahaman bahwa uang itu berharga dan memegang peranan yang sangat penting di dalam kehidupan, sehingga harus dihemat penggunaannya dan ditabung untuk kebutuhan masa depan mereka. Jadi mereka begitu menghargai apa itu uang. Contohnya terlihat juga pada saat Hari Raya Imlek, di mana orang tua memberikan uang angpau kepada anak-anaknya dengan menggunakan amplop berwarna merah yang melambangkan kekayaan dan kemakmuran. Pentingnya arti uang di kalangan masyarakat Chinese juga terlihat pada saat mereka memperlakukan orang yang mempunyai lebih banyak uang dengan lebih terhormat. Yang kedua adalah karena adanya masalah demografi atau kependudukan di negara Chinese, di mana jumlah kenaikan populasi orang Chinese selalu meningkat dengan pesat dari tahun ke tahun, sehingga pada tahun 1970 pemerintah China mulai memberlakukan program keluarga berencana untuk menekan angka kelahiran di masyarakat. Lalu pada tahun 1979, pemerintah China
membuat peraturan membatasi jumlah anak dari setiap satu keluarga baru. Tiap satu keluarga hanya boleh mempunyai satu anak saja. Kaitannya dengan hidup hemat adalah dengan hanya mempunyai satu anak, maka pengeluaran tiap keluarga jadi lebih sedikit, sehingga mereka bisa menyisihkan penghasilan lebih banyak untuk ditabung. Yang ketiga, karena di China tidak ada jaminan pensiun dari pemerintah, sehingga masyarakat China berusaha menabung sendiri untuk jaminan masa tuanya. Hal lain lagi yang membuat orang China suka menabung adalah adanya kebiasaan di masyarakat China yang selalu memantau setiap penggunaan uang mereka. Ini hampir mirip dengan budgeting pengeluaran, atau disebut penganggaran keuangan berbasis nol. Artinya semua penghasilan yang didapat akan dibagi-bagi oleh sistem sesuai dengan kebutuhan sampai menjadi nol. Dalam hal ini mencakup semua pos-pos pengeluaran mulai dari kebutuhan hidup sehari-hari, biaya pendidikan, biaya kesehatan, pajak, asuransi, tabungan, dan investasi. Di sini terlihat jelas adanya pos anggaran untuk tabungan, sehingga tabungan menjadi sesuatu yang rutin di pengeluaran keuangan pada keluarga China. Oke, sekarang kita tahu mengapa orang China menjadi lebih cepat kaya dibandingkan dengan kita. Dari cerita yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan ulang poin-poinnya supaya lebih simpel untuk dipahami. Mengapa orang China lebih cepat kaya? Yaitu sebagai berikut. 1. Orang Chinese berusaha menyisihkan sebesar mungkin penghasilannya untuk ditabung dan sekecil mungkin untuk dipakai. 2. Orang Chinese fokus menggunakan uangnya untuk kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan. 3. Orang Chinese dapat hidup sederhana, tidak bergaya konsumtif, dan tidak terobsesi dengan barang-barang mewah. 4. Orang Chinese lebih suka makan di rumah sendiri daripada makan di luar. Untuk bersosialisasi, mereka lebih memilih mengundang keluarga lain makan di rumah mereka daripada mereka makan-makan di luar. Makan di luar dilakukan hanya pada event-event tertentu saja. 5. Orang Chinese menerapkan sistem penganggaran keuangan berbasis nol. Baiklah, itu cara-cara hidup hemat orang China pada umumnya yang disebut juga frugal living. Tapi tidak semua orang China bergaya hidup seperti itu. Orang-orang China generasi sekarang mungkin sudah berbeda karena sedikit banyak mereka sudah terpapar gaya hidup barat yang cenderung lebih konsumtif dan mewah. Oke, itu cerita saya kali ini, semoga bisa diambil manfaatnya. Mari tetap semangat, sampai jumpa.